Ujian akhir semester. Teknologi baru dalam pengajaran. Oleh Dian Kamilia dengan NIM 23301184. Soal pertama. Saat ini banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik. Jelaskan berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran di kelas bagi pendidik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah di dalam akun YouTube. Banyak sekali perangkat teknologi yang sering digunakan oleh pendidik atau guru. Pertama, aplikasi Canva. Sebagai aplikasi berbasis teknologi, Canva menyediakan ruang belajar untuk setiap guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran dengan mengandalkan media pembelajaran berbasis teknologi. Canva menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai template menarik dapat disajikan dalam bentuk PowerPoint, pemberian warna, gambar, huruf, dan lain sebagainya, sehingga dapat menciptakan produk PowerPoint yang dibuat untuk menyampaikan materi lebih menarik. Selain itu, Canva juga bisa dimanfaatkan siswa untuk membuat presentasi hasil tugas, poster, puisi, iklan, dan lain sebagainya. Selain membuat bahan ajar dengan tampilan presentasi yang inovatif dengan Canva, guru juga dapat memakai template dengan pemberian warna menarik dan tambahan font lainnya untuk memperindah background video pada saat ditampilkan. Poster, infografis, resume, selembaran, dan lain sebagainya yang dapat dipakai serta digunakan. Tidak hanya guru yang dapat menggunakannya. Bila mana guru menganjurkan untuk membuat suatu video, presentasi, poster, dan lain sebagainya yang berisi penjelasan, tutorial, ataupun lainnya. Siswa diharapkan dapat mengoperasikan dan membuat suatu desain yang menarik. Keuntungan yang dapat digunakan selain mendapatkan ilmu dalam pembelajaran, siswa juga belajar untuk kreatif, terampil, dan inovatif dalam mengembangkan materi yang dipelajari. Penggunaan utama yang sering digunakan oleh pendidik terkait aplikasi Canva adalah pembuatan modul ajar ataupun rancangan pembelajaran yang dikenal dengan RPP. Di mana di sana guru dapat menekan elemen-elemen yang terdapat di dalam aplikasi Canva sehingga membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar menjadi lebih menarik. Tidak hanya dalam pembuatan modul ajar saja, aplikasi Canva dapat digunakan oleh guru dalam pembuatan ice breaking, video pemantik, ataupun video motivasi sehingga membuat proses pembelajaran lebih menarik dan membuat guru menjadi lebih kreatif, inovatif. Kedua, TikTok. Aplikasi TikTok dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menarik minat siswa dengan keterbaharuannya, serta memiliki banyak fitur yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Selain itu, aplikasi ini ekuivalen dengan perkembangan, kematangan, dan pengalamannya serta karakteristik peserta didik yang merupakan generasi milenial yang lekat dengan dunia digital, khususnya gawai. Media pembelajaran ini termasuk dalam kategori media pembelajaran berbasis mobile learning. Mobile learning merupakan suatu pembelajaran yang pembelajar tidak diam pada suatu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar memanfaatkan perangkat teknologi bergerak. Aplikasi TikTok dalam pembelajaran keterampilan bersastra dapat diterapkan dalam banyak kompetensi dasar. Contohnya, keterampilan bermain peran. Dalam kompetensi dasar tersebut menekankan pada aspek suprasegmental siswa dalam memerankan sebuah naskah drama, dialog, atau bahkan monolog. Siswa dapat diminta untuk menyiapkan sebuah rekaman yang berisi narasi, dialog, dan monolog. Kemudian siswa dapat mengunggahnya dengan fitur media lagu latar yang ada pada aplikasi TikTok. Setelah terunggah, siswa diminta untuk suap mulut atau dubbing suara yang terunggah tersebut dengan menggunakan ekspresi yang tepat. Setelah itu, dikomunikasikan dalam jejaring kelas. Pada tahap ini, guru dan siswa dapat melakukan evaluasi secara bersama.
siswa dapat memanfaatkan fitur duet atau kolaborasi untuk membuat sebuah percakapan atau dialog. Tidak hanya itu, aplikasi TikTok merupakan suatu aplikasi yang sering digunakan oleh pendidik, di mana di dalam aplikasi tersebut pendidik dapat membagikan modul ajar, perangkat pembelajaran, contoh-contoh ice breaking yang dapat menarik perhatian siswa, kemudian video inovasi-inovasi lainnya, dan pun aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang terkenal di saat sekarang ini karena banyak sekali elemen-elemen yang dapat digunakan di dalam aplikasi TikTok sehingga dapat mengupgrade ilmu dan pengetahuan bagi seorang pendidik. Ketiga, CapCut. Aplikasi CapCut adalah aplikasi edit video yang memungkinkan penggunanya untuk membuat informasi video dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan aplikasi CapCut dalam pembuatan media pembelajaran juga sangat fleksibel. Pengguna dapat membuat video yang panjang ataupun pendek sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat video dalam berbagai format seperti vertikal, horizontal, dan square. Dengan demikian, pengguna dapat membuat video yang sesuai dengan platform media sosial yang akan digunakan untuk membagikannya. Untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut, pertama, tema pengguna perlu mengunduh aplikasi tersebut di aplikasi Play Store ataupun App Store. Kemudian, pengguna dapat memilih pola yang sesuai dengan kebutuhan dan mulai menambahkan teks, gambar, dan video yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna dapat menambahkan musik dan efek pada video yang diedit. Bagi seorang pendidik, aplikasi CapCut dapat digunakan dalam pembuatan video animasi ataupun video pemantik yang dapat menarik perhatian siswa sebelum memulai pembelajaran, di mana di sana guru dapat memberikan kreativitasnya semenarik mungkin sehingga dapat menghasilkan aplikasi video animasi yang menarik dan membuat daya tarik peserta didik menjadi lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.